Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sertifikasi halal dari produk UMKM akan dibiayai negara alias gratis. Hal tersebut diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dipersoalkan sebagian orang saat ini. Akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya langsung saja Pak Baidowi. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar pernyataan Presiden. Ini sekali lagi saya ingin klarifikasi bahwa yang digratiskan adalah yang usaha mikro dan usaha kecil ya Pak, bukan usaha menengah juga. Ya lihat dong, usaha mikro dan kecil dong yang. Bagaimana Pak? Iya, UMKM. Kalau UMKM kan berarti ada menengahnya. Ini koreksi jika saya salah, pelaku usaha mikro yang akan diberikan usaha mikro dan kecil akan diberikan sertifikasi gratis, artinya dibebaskan segala macam bentuk biaya untuk sertifikat halal ini. Kriteria mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta, hasil penjualan tahunan tidak melebihi 300 juta. Yang kecil kekayaan bersih pelaku 50 sampai 500 juta, hasil penjualan antara 300 juta sampai 2,5 M per tahun. Ini yang mana Pak? Mikro dan kecil atau hanya mikronya saja? Atau ada peraturan khususnya bahwa omsetnya harus di bawah 1 M atau di bawah 2 M? Koreksi jika saya salah. Ya, usaha mikro dan kecil itu kan kita tidak membebankan kepada mereka. Ketentuan lebih teknisnya nanti itu diatur di peraturan pemerintah. Yang kami maksudkan di situ adalah untuk membantu kalangan pelaku UMKM, yang meskipun di dalamnya definisi UMKM itu banyak gitu kan, tetapi dalam setiap pembahasan maknanya itu adalah para pelaku usaha kecil itu tidak perlu dibebani oleh biaya-biaya terkait dengan pengurusan sertifikat kehalalan produknya gitu. Baik, jangan sampai ini yang usaha menengah yang omsetnya besar, jumlah penjualannya besar juga ikut mendapatkan angin segar gratis, sudah senang, tapi ternyata ketika mengajukan ada biaya-biaya lain. Karena Presiden tadi menyebut UMK saja, usaha mikro dan kecil. Ya. Jadi Ya, itu nanti persisnya ada di peraturan turunan. Ya, kalau usaha menengah kok dibantu ya menurut saya, mohon maaf, kategori usaha menengah ini kan sudah kategori mampu. Gitu loh. Ya. Yang tidak mampu itu kecil dan mikro. Baik, kecil dan mikro ini harus harus jelas begitu. Mikro pun kecil pun itu kan juga hasil penjualannya bisa sampai 2,5 M per tahun. Sementara ada juga yang menyebutkan pelaku UMK yang omsetnya di bawah 1 miliar. Tapi itu nanti kita berharap dari aturan turunannya. Sekarang terkait sanksi, Pak Baidowi, di pasal 49 angka 2 di Undang-Undang Ciptaker itu pemerintah mengubah pasal 44 yang menjamin UMKM tidak dikenai biaya dalam proses sertifikasi halal. Sanksi administratif yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur secara teknis dalam peraturan pemerintah atau seperti apa Pak untuk sanksi-sanksinya? Sanksi-sanksinya jadi begini, undang-undang ini kita maksudkan hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok. Adapun aturan-aturan lebih teknisnya itu kita atur di peraturan pemerintah. Maka kemudian jangan heran ketika di undang-undang ini banyak pasal-pasal existing yang bersifat teknis itu dihapus dari ketentuan undang-undang. Seperti apa Pak yang dihapus Pak? Banyak di klaster-klaster lainnya gitu. Bukan berarti itu tidak diatur, karena perdebatan kita di Panja itu bahwa hal-hal yang bersifat teknis itu diatur di peraturan pemerintah. Kira-kira bunyi aturan pemerintahnya seperti apa? Pemerintah menyampaikan, tidak jauh beda Pak dengan bunyi undang-undang existing. Karena sifatnya ini lebih teknis, maka kemudian kita atur di peraturan pemerintah. Termasuk juga terkait dengan jaminan produk halal, bahwa hal-hal yang bersifat lebih teknis, lebih rinci, itu nanti diatur di peraturan pemerintah. Baik, termasuk yang ingin saya tanyakan tadi adalah peraturan sisipan di pasal 35 ayat 1 dan 2. Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan atau dikenai sanksi administrasi. Ini sebelumnya tidak diatur dalam pasal. Betul, karena kita intinya adalah mempercepat proses, tidak berbelit-belit, sehingga batas waktu yang 21 hari itu terpenuhi.
Kalau kemudian di LPH-nya bermain-main, ya kita kenai sanksi. Karena kita tidak mau seseorang, apalagi pelaku usaha kecil dan mikro, usaha mikro dan kecil, mengajukan proses sertifikasi halal, itu masih ditunda-tunda di tingkat LPH misalkan. Maka kemudian kalau Anda tidak siap dengan segala peraturan, ya jangan mendirikan LPH. Maka secara yang kita siapkan LPH adalah LPH yang memang secara infrastruktur siap. Ketika ada pengajuan proses verifikasi terhadap kehalalan sebuah produk, maka dia memiliki waktu yang terbatas karena kita anggap yang mendirikan LPH itu memenuhi ketentuan sesuai perundang-undangan. Infrastrukturnya lengkap, auditornya lengkap. Kalau kemudian dia melampaui batas waktu, maka patut diduga itu hanya untuk menghambat proses. Seperti yang misalkan yang tidak kita inginkan. Karena apa? Terhadap proses-proses itu semuanya dipangkas. Maka ya harus diberi sanksi. Saya sepakat ya. Bukan cuma sepakat, karena memang itu kesepakatan kita hasil diskusi antara pemerintah bersama DPR supaya tidak ada lagi orang yang buying time, membeli waktu untuk sesuatu yang ya katakanlah di Indonesia ini kan bisa aja semuanya diatur gitu. Makanya kita kunci, kita maksimalkan dengan ketentuan peraturan. LPH atau lembaga pemeriksa halal ini nantinya dia independen sendiri atau di bawah Kementerian Agama sebagai pengawas? Ya independen dong. LPH bersifat mandiri gitu. Ya kalau namanya pengawasan tetap ada. DPR pun bisa melakukan pengawasan. Tetapi dia dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya bersifat mandiri gitu. Baik, masih di pasal 35 Pak, di ayat 2 dijelaskan apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan atau menetapkan fatwa, maka BPJH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. Ini menjadi poin juga keberatan oleh MUI. Ya, betul. Maka kemudian itu sebetulnya yang kami katakan tadi gitu. Yang kami katakan tadi bahwa jangan sampai nanti ketika semangatnya adalah untuk mempercepat sebuah proses. Karena kan sidang MUI itu hanya bersidang fatwa gitu loh. Menjelas terhadap sebuah verifikasi yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal, MUI bersidang. Sidang mosok berkali-kali kan ya 3 kali sudah cukup gitu. Tapi kan mengeluarkan sidang fatwa, Pak Baidowi mengeluarkan fatwa, tapi juga bisa menyarankan untuk mengganti barang baku tertentu dalam suatu produk. Kalau memang itu menurut MUI belum meyakinkan sebagai produk yang halal, bukan? Kan sidang, kan bukan perorangan. Emang orang mau bersidang harus sebulan kan tidak. Namanya sudah diberi tugas amanah oleh undang-undang. Sama ketika misalkan ada deadline waktu seperti penayangan berita di media-media, verifikasinya kan jelas ada batas waktunya. Terus kalau nggak dikasih batas waktu, terus mau seenaknya misalkan. Baik. Misalkan Anda menulis berita tidak mengikuti ketentuan waktu, berita yang harus ditulis hari ini, udahlah mau diterbitkan besok, kan tidak bisa begitu. Baik. Pak Baidowi, kita tunggu nanti peraturan turunannya seperti apa supaya tidak terjadi simpang siur pemberitaan yang sekarang ada di publik. Terima kasih Pak Baidowi telah bersama kami pagi ini. Terima kasih Mbak.